Kak, namanya siapa nih? Halo, nama aku Feris. Kakak sering pakai bahasa gaul gak sih? Sering, pastinya sering. Kamu ngerasa gak sih kalau misalnya pakai bahasa gaul itu mempengaruhi bahasa Indonesia yang baik dan benar? Iya dong, pastinya. Soalnya dengan kita pakai bahasa gaul kan, karena bahasa gaul tuh bahasa yang mudah digunakan, jadinya kita juga terbiasa sih. Jadi kayak sering pakai bahasa gaul buat bahasa sehari-hari gitu. Nah, menurut kamu tuh apa sih dampak positif dan negatifnya dalam pemakaian bahasa gaul ini? Kalau untuk dampak positifnya sih ya karena jadi kita buat ngobrol kayak sekarang nih lebih santai kan gitu. Jadi nggak yang kaku-kaku banget, lebih asik juga gitu karena kan kita anak muda banget nih gitu kan. Kalau untuk dampak negatifnya sih paling ya suka keceplosan aja, jadi lupa gimana cara pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, yang terakhir nih Kak, menurut Kakak gimana supaya remaja tuh tetap bisa pakai bahasa gaul tapi tanpa melupakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Yang pasti sih harus tahu tempat, tahu sikon, dan tahu siapa nih lawan bicara kita gitu kan. Kan gak mungkin juga ya kalau misalkan kita pakai bahasa gaul, ibaratnya kayak pakai bahasa gaul ke orang yang nggak ngerti lah gitu kan, atau kayak kita pakai bahasa gaul ke orang yang lebih tua, kan itu nggak sopan juga ya gitu. Terus kalau misalkan dari belajar bahasa Indonesia ya kan, dari matkul atau dari anak sekolah biasanya mata pelajaran gitu-gitu kan juga itu membantu kita buat lebih nginget gimana caranya kita ngucapin bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Dari baca novel juga bisa, dari main game juga bisa, banyak sih. Oke, baik Kak, kalau menurut aku udah sih segini aja. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Kak. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Oh, nama gue Ripal. Aku izin wawancara seputar bahasa gaul ya Kak. Iya, boleh. Menurut Kakak apa sih yang Kakak ketahui tentang bahasa gaul? Bahasa gaul itu yang gue tahu ya, itu bahasa informal yang digunakan sehari-hari oleh anak muda di zaman sekarang gitu sih. Pertanyaan selanjutnya, seberapa sering Kakak pakai bahasa gaul dan bahasa gaul apa yang sering Kakak ucapin dalam sehari-hari? Sering sih, tapi kalau gue kayak menyesuaikan tempat lingkungan juga, dan juga itu gue gunain sih kalau kayak di tongkrongan aja. Kayak misalkan contohnya kayak mager, mas gerak, terus kayak lo, gue, nyokap, bokap, banyak pokoknya kayak gitu. Menurut Kakak, gimana caranya supaya remaja tetap gunain bahasa gaul tetapi tidak melupakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Kayaknya sih ya, menurut gua itu harus tetap pahami konteks penggunaannya, terus juga harus menyeimbangkan penggunaan bahasanya. Nah, dengan kedua cara itu menurut gua remaja sekarang bisa menyesuaikan bahasa gaul sama bahasa Indonesia gitu sih. Oke, makasih ya Kak. Hari-hari. Semuanya, selamat datang di podcast kami. Di sini tempat kita ngobrolin berbagai topik seru dan bermanfaat. Betul banget. Kali ini kita akan membahas topik yang pastinya dekat dengan kehidupan sehari-hari, khususnya remaja. Sebenarnya sih juga bukan buat remaja, tapi kayak buat masyarakat, lingkungan masyarakat. Judulnya yaitu bahasa gaul remaja dan keterampilan berbahasa Indonesia. Dan hari ini kita nggak cuma berdua, kita kedatangan dua narasumber keren yang akan berbagi pandangan mereka. Nanti kita pandangan narasumbernya. Halo semua, kenalkan nama saya Ahmad Eka Ibrahim. Senang bisa bergabung di sini. Maaf katakan. Yoi. Nama saya Justina. Saya mahasiswa aktif di Komunitas Sastra Remaja. Oke, sebelumnya terima kasih banget sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast ini. Ya. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah ya, kalau misalnya kabarnya baik, karena kan cuacanya juga lagi nggak jelas kan, kadang hujan, kadang panas banget gitu kan. Jadi kadang kesehatan tubuh tuh menurun. Betul. Semoga semuanya lancar ya. Ya, senang sekali bisa berbincang dengan kalian di episode kali ini. Sebelum kita mulai, bagaimana perjalanan kalian berdua ini ke sini? Kalau gue sih macet karena naik busway. Nah, kan katanya kalau kata naik busway itu bisa bikin gak macet. Ya, Kenapa masih pilih busway? kalau misalnya naik Gojek atau yang lain-lain susah. Jadi saya memilih busway. Itu macet juga karena tadi banyak orang yang melewati jalur busway, dari mobil sama motor. Nah, kalau dari Yusina sendiri naik apa? Naik busway sama. Nah, kenapa nggak barengan aja kan sama-sama busway tadi? Oh, beda arah dong. Nah, kalau boleh tahu emang rumahnya di mana? Kalau saya mah Bojong, Ubat. Kalau
Kalau Kalau Yusrina? saya di Matraman dekat Monas. Kalau Yusrina, kenapa lebih milih naik busway? Kenapa nggak naik kendaraan pribadi kayak motor atau mobil? Mobil yakin Ya, atau enggak lah. Enggak kan mahasiswa kan kamu. kirain. Ya lagi pula juga ya tadi sebelum jalan ke sini ngecek dulu harga Gojek berapa. Lumayan mahal ya. Iritan busway lah. Berarti nggak ada diskonnya di Gojek itu? Biasanya mahasiswa kan suka promo-promo begitu. Ini cari promo. Kalau soal makan ataupun naik Gojek itu di online. Oh iya. Iya. Oke baik, nah ya udah kita langsung aja mulai obrolannya seputar bahasa gaul dan keterampilan bahasa Indonesia. Oke, jadi kita mau nanyain bahasa gaul itu kan sering banget ya kita dengar. Kayak seperti tadi kita ngobrol juga pakai bahasa gaul, Betul, terus ya. kayak di media sosial pastinya, terus di lingkungan juga sekarang tuh lebih banyak pakai bahasa gaul. Betul. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bahasa gaul? Menurut gua, bahasa gaul adalah ragam bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi santai. Ya, kita kan ngomongin santai banget sih. Biasanya bahasa ini digunakan oleh para remaja. Kan remaja kan? Betul. Enggak ada tua. Itu tuh. Bahasa ini juga berkembang cepat karena mengikuti tren, terus kreativitas orang-orang. Jadi itu aja bahasa ini. Nah, kalau menurut Yusrina sendiri nih, seberapa penting sih bahasa gaul buat remaja? Sampai-sampai nih remaja sekarang tuh banyak banget yang gunain bahasa gaul dibanding itu bahasa formal. Menurut aku ya bahasa gaul itu sangat penting. Soalnya supaya kita bisa mengekspresikan diri dan supaya ya bisa akrab sama teman. Tapi cuma jangan kepleset juga sih. Iya. Takutnya kita jadi lupa bahasa formal yang tepat itu gimana. Oke. Menarik ya pembahasannya. Jadi penggunaan bahasa gaul itu ada manfaatnya, ada juga resikonya kalau terlalu sering digunakan ya. Ya, salah satunya resikonya bahasa formal itu bisa memudar. Jadi dalam konteks akademik atau profesional. Ya tadi aja saya panggil tukang baksonya malah gue atau lo gitu. Ya, kayak gitulah. Jadi nggak enak ya kita ngomong kebiasaan gaul gitu kan. Iya betul. Oke, baik. Sekarang kita bahas dampak bahasa gaul terhadap keterampilan berbahasa Indonesia. Menurut Aikal sendiri nih, bagaimana bahasa gaul mempengaruhi kemampuan berbahasa remaja? Soalnya kan remaja sekarang tuh lebih ke prepare bahasa gaul daripada bahasa formal itu sendiri. Malah sering dari bahasa gaul itu bisa mempengaruhi kehidupannya. Yang tadinya baik tuh tiba-tiba bisa jadi nakal, gara-gara bahasa gaul itu. Menurut saya bahasa gaul itu memiliki sisi positifnya. Misalnya meningkatkan kreativitas penggunaan bahasa. Cuman kalau misalnya dipakai berlebihan, ini akan mengurangi kemampuan remaja untuk menggunakan bahasa formal. Biasanya kita bisa lihat nih di tugas-tugas sekolah seperti menulis esai atau pidato. Oke, baik. Kalau Yusrina pernah nggak sih ngerasa kesulitan beralih dari bahasa gaul ke bahasa formal, misalnya saat menulis tugas? Benar banget. Bahkan tanpa sadar ada kata-kata bahasa gaul di tulisan formal. Nah jadinya itu aku harus lebih teliti lagi saat mengoreksinya. Tapi di sisi lain aku jadi makin paham kapan harus pakai bahasa yang sesuai. Oke. Jadi itu bisa dibilang ya, penggunaan bahasa gaul sebenarnya menuntut kita untuk lebih sadar akan konteks. Betul sekali. Kita belajar bagaimana remaja untuk menggunakan bahasa yang lebih fleksibel tergantung situasinya. Iya. Nah, maksudnya fleksibel ini kita bisa melihat dari kondisinya lah. Iya. Kalau misalnya kita lagi ngobrol kayak gini kan, nah harusnya Iya, berarti iya, pakai iya. bahasa gaul ya. Kalau misalnya kita presentasi itu harus pakai menggunakan bahasa formal. Jadi begitu. Jadi ada waktunya kapan bahasa gaul, kapan bahasa formal begitu. Betul sekali. Kalau gitu, gimana sih caranya supaya remaja itu tetap bisa menikmati bahasa gaul tanpa melupakan keterampilan berbahasa formal? Salah satunya itu adalah meningkatkan literasi. Remaja itu harus memperbanyak membaca buku, artikel, karya sastra Indonesia. Bagi orang tua dan guru juga harus memberikan contoh yang baik
untuk menggunakan bahasa yang benar dan baik kepada kita yang mendengarkan. Iya baik. Kalau dari Yusrina itu gimana, kan dari Haikal udah dijelasin tuh dari pengalaman dia begitu. Kalau dari pengalaman Yusrina gimana? Dari pengalaman aku ya, cara lainnya adalah dengan aktif menulisnya. Misalnya aku ini kan suka menulis buku cerpen Iya. dan juga puisi. Nah dari situ aku jadi tahu nih tata bahasa strukturnya, tulisan formal itu gimana ya? Anjay. Nah itu teman-teman bahasa logo jangan ikutin. Ya. Nah dari situ aku jadi belajar pakai bahasa formal dan ya memperkaya kosakata juga sih. Wah keren banget. Jadi intinya kita harus tetap melatih keterampilan bahasa formal sambil tetap menikmati bahasa gaul ya. Jadi kita boleh menggunakan bahasa gaul, tapi kita harus tetap melatih nih bahasa formalnya begitu ya. Betul sekali. Iya benar. Nah sebelum kita tutup, ada nggak sih pesan singkat dari kalian berdua untuk para pendengar kita? Ada nih kata-kata nih. Enggak kata-kata sih. Maksudnya langsung aja. Jangan takut untuk menggunakan bahasa gaul, tapi jangan lupa juga untuk belajar dan menghargai bahasa Indonesia. Setuju banget. Yang penting ya kita tahu kapan dan di mana kita pakai bahasa yang tepat. Oke baik, terima kasih buat kalian Ya. berdua. Di sini saya ada pertanyaan dari kedua host ini. Boleh? Pertama saya, ini boleh dari salah satu dari kalian boleh menjawab ya. Kalau ini bisa dijawab oleh kalian berdua. Ada nggak kata gaul yang menurut kalian berdua ini paling unik atau yang paling sering dipakai di kalangan remaja? Boleh. Ya boleh. Gue menjawab yang tadi dibilang Yusrina. Anjay. Anjay itu kan dari kata anjing menjadi anjay, yang artinya itu keren. Oke. Nah itu Plesetan. unik. Ya plesetan. Unik karena kayaknya lihat sesuatu tuh harus anjay, gila, anjay. Berarti nggak harus ini dong, nggak harus anjing juga. Pasti yang lain ada kan? Ya Selain seperti kayak keren. manggil orang tua juga bisa. Kayak manggil bokap, nyokap itu termasuk bahasa gaul bukan? Iya bahasa gaul. Tapi Bener kalau banget. bokap agak aneh ya. Biasanya itu dipakai buat orang dewasa atau yang kayak kata-katanya udah tua itu mungkin, atau enggak kayak gayanya kayak kelaguan gitu. Iya. Dan kalau menurut Justina nih, kenapa sih bahasa gaul itu sering banget muncul di kalangan anak muda? Itu supaya kita lebih gaul aja sih. Kan bokap kayak gitu kan sampai orang oleh. Iya benar juga ya. Manusia nolak. Katanya gitu. Berarti Ya. berarti nih nggak mungkin juga dong. Berarti dengan kata knowledge itu nggak tahu bahasa gaul, pasti tahu kan bahasa gaul yang tadi disebutin itu Iya. juga bahasa gaul. Nggak seharusnya knowledge juga kan yang penting. Tapi tetap bahasa gaul gitu. Iya. Oke. Terus ada beberapa pertanyaan lagi nih dari para pendengar kita nih. Di sini ada dua nih. Pertama saya kasih ke Haikal terlebih dahulu. Boleh boleh. Menurut Haikal nih, dampak bahasa gaul ini ke bahasa formal itu kan karena sering pakai bahasa gaul itu jadi susah tuh mengucap bahasa formalnya, jadi lebih ke arah bahasa gaul. Nah, cara ngatasin dampak bahasa gaul ini gimana? Cara ngatasinnya yang pertama itu kita jangan selalu berlebihan kepada ngomong kepada orang itu kayak gua lu, Iya, kita iya. kondisinya lah. Kalau misalnya sama temen mah Iya. kita gua lu aja. Seumuran kan? gitu ya? Betul. Kalau misalnya sama yang tua kita harus sopan. Oke, terima kasih Haikal sudah menjawab. Iya. Kalau ini untuk Yusrina kali ya, gimana nih caranya biar anak muda itu tetap pakai bahasa formal di situasi yang pas? Menurut aku nih harus dilihat dari konteks dan kondisinya. Kalau misalnya kondisinya itu lagi di area penting ya, mahasiswa kayak presentasi, skripsi, nah itu harus pakai bahasa formal. Nah kalau kayak gini ini soal aja kan. Jadi santai juga ya. Enak. Berarti bahasa gaul itu dipakai juga bukan cuma buat santai doang kan, tapi juga bisa dipakai buat di presentasi, kecuali di sidang skripsi bukan? Iya, Soalnya iya, kalau sidang benar. skripsi itu harus benar-benar pakai bahasa formal, karena kalau kita bahasa gaul bisa-bisanya buat ke skripsi kita bisa-bisa ACC. iya tidak biasa. Iya. Oke, terima kasih banyak ada Haikal sama Yusrina atas wawasan dan pengalaman yang sudah dibagikan hari ini. Oke, dan buat kalian para pendengar, semoga obrolan ini bisa menambah perspektif tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara bahasa gaul dan bahasa formal.
Oke, baik. Nah, sini saya ada kata-kata sedikit buat para pendengar kita. Boleh menggunakan bahasa gaul, tapi harus pada tempatnya. Jangan berlebihan dalam penggunaan bahasa gaul. Terutama dalam tadi yang saya sebutkan tadi di sidang skripsi, seminar itu nggak cocok buat bahasa gaul. Kecuali atau tempatnya orang-orangnya kayak kita orang Iya. gitu. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Kasih. Terima kasih ya.